Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna wa nakuna minal khasirin. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ayat talabah Ma'had Muhammadiyah Al-Munawwarah, santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah yang selalu dan banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan juga Allah telah memberikan kita pertolongan, Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu terus menerus berbenah diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita terus berbenah diri untuk memperbaiki segala amalia kita, segala perbuatan kita, entah itu amalia yang berupa ibadah kepada Allah ataupun amalia kita yang berupa hubungan dengan saudara-saudara kita. Dan tak lupa mari kita salam kita kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri semuanya sekarang ini lagi viral. Kalau antum melihat viral sholawat ciri anak kecil itu di TPG nyanyi seperti itu. Bagus, tidak apa-apa, bagus. Karena belajar bagaimana supaya mengingatkan kita untuk selalu menjadi anak yang soleh. Dari syair tersebut ada satu. Yang pertama, ciri anak soleh yang pertama itu apa? Ciri anak soleh yang pertama itu lembut tutur katanya, menjaga lisannya. Jadi anak soleh itu tutur katanya baik, lisannya itu selalu dijaga. Apalagi ketika berbicara kepada orang tua, berbicara orang yang lebih tua. Ini yang sering kita bahas ya. Ini yang sering kita bahas bahwa bagaimana adab akhlak kita kepada orang lain. Salah satunya wujud akhlak adab kita itu yaitu tutur kata yang pernah kita bahas bagaimana kita ngomong kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wala tuqul lahum ma'uf. Janganlah ngomong kepada mereka berdua, Le, tolong Le, belikan minyak goreng, ibu ini masih sibuk. Le, tolong Le, belikan gula di toko depan, bapak ini masih makin.
Kata-kata ah itu yang tanpa sengaja sering kita lontarkan kepada kedua orang tua kita, ini tidak boleh. Jangan sekali-kali kita ngomong seperti itu. Ah itu coba dihindari. Soalnya bagaimana? Tolong berikan minyak goreng. Nah bu, iya bu, siap bu. Tolong berikan beras, iya pak, siap. Di pondok juga gitu, ya. Ayo kita tolong hapus papan tulis, siap Ustaz. Ya. Ayo imam, coba pakai sepatunya, siap Ustaz. Jangan ngomong, oh, sebentar Ustaz, sepatu saya masih di kamar. Ya. Contoh, jangan sampai kita memakai kata-kata tapi dari itu semua yang harus selalu kita pahami, yang harus kita jaga, salah satu ciri anak yang soleh yaitu selalu mendoakan kedua orang tua. Waladun solihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang nanti menjadi celengan orang tuanya, pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tuanya sudah tiada. Lah apakah kalau masih hidup gimana Ustaz? Tetap pahala itu akan mengalir pada kedua orang tua. Makanya ketika mau baca Quran, coba baca doa kedua orang tua kita. Siapa tahu Allah memberikan pahala bacaan Quran kita selain kepada kita juga kepada kedua orang tua kita. Apakah ingin seperti itu? Ingin ketika mau pengajian seperti ini, ayo coba baca doa. Siapa tahu pahala kita mengikuti pengajian seperti ini, orang tua kita juga mendapat pahala. Terus segala sesuatu aktivitas yang baik selalu jangan lupa selipkan doa orang tua ketika akan melakukan aktivitas tersebut. Insya Allah semuanya hafal. Ada yang belum hafal doa orang tua? Ada yang belum hafal? Insya Allah semuanya sudah hafal ya? Ya kan? Semuanya semua sudah hafal. Mulai dari TPQ, mulai dari TK sudah diajarkan. Ayo nak doa untuk orang tua nak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal semua. Tapi mau ngamalkan enggak? Nah itu kan. Mau belajar ke kelas, selipkan doa. Mau belajar malam, selipkan doa. Karena itu lagi, ya, salah satu ciri anak yang soleh yaitu al-waladu sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ayo tahu apa? Mahat al-Munawwarah, santri pondok pesantren Muhammadiyah Al-Munawwarah yang selalu kita mendapat. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Akhlaqul Bani, masih membahas tentang bagaimana kita berakhlak kepada guru kita. Karena guru kita ini ketika di pondok ini ya sejatinya orang tua kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ustazuka ma ta'dibihi laka yuhibbuka wa yarju ayyufida laka hadzal ta'dib. Ustaz kamu itu ketika mendidik kamu itu semata-mata karena ingin sayang kepada diri, sayang kepada kita, dan berharap pendidikan ini nanti akan berfaedah, akan berguna. Makanya saya pernah bilang minggu kemarin,
pendidikan kita di pondok ini nanti akan bermanfaat, kita rasakan nanti 5 tahun sampai 10 tahun. Saya lulus pondok 2002, sekarang 2002, sekarang 2023, 21 tahun baru merasakan faedah, manfaat, kegunaan dulu ketika dididik di pondok. Berapa? 21 tahun merasakan. Oh, mungkin kalau dulu saya nggak diperdirikan gara-gara terlambat, mulai dari setelah zuhur sampai maghrib, mungkin saya nggak akan bisa ngomong seperti ini depan kamu. Oh, dulu mungkin kalau saya nggak dicubit, dijewer sama ustaz saya, sama mudabir saya, mungkin saya nggak akan bisa seperti ini sampai saat ini. Jadi ya. Jadi apa yang kita rasakan nanti ini faedahnya itu tidak besok, tahun depan, tidak 5 tahun depan ataupun 10 tahun depan lagi kita akan merasakan. Sekarang kita belajar akhlak, belajar adab ini. Nanti antum ketika punya pondok, antum jadi ustaz, antum jadi penceramah, antum jadi guru, mungkin nanti antum akan merasakan, baru merasakan faedah, manfaat, kegunaan belajar, kita belajar seperti ini. Nanti kamu antum mau merasakan, ingat, oh iya, dulu ustaz tadi pernah ngomong seperti ini. Oh iya, dulu ustaz Budi pernah ngomong seperti ini. Oh iya, ustaz saya di Munawwarah pernah ngomong seperti ini. Itu contoh. Jadi kami para asatidz di sini mengharap kami mendidik saat ini itu untuk masa depan. Dan juga harapan kami, apa yang kami bahas, apa yang kami berikan, ini diamalkan. Apa yang diamalkan Ustaz? Ya, apa yang sudah antum ketahui, amalkan. Kayak barusan kita membahas ciri anak yang soleh itu selalu mendoakan orang tuanya. Ya, setelah ini banyak doa untuk orang tua. Setelah sholat isya, setelah ini kita baca doa supaya ya Allah, Rabbirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau belajar malam, belajar Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillah, saya belajar sekarang. Doakan. Mulai diamalkan. Terus yang kedua, barusan kita bahas juga, kalau sama orang tua jangan sampai kita ngomong nanti ketika disuruh ustaznya langsung cepet buat. Nah, ini itu. Maka dari itu walidzalika faskurhu ala ikhlasihi fi tarbiyatika. Maka dari itu ya, faskurhu, syukurilah atas segala pendidikan yang telah diberikan oleh ustaz kita, oleh bapak ibu guru kita. Mohon maaf ya. Mohon maaf, saya sering mengulang-ulang. Ketika ustaz ditanya apa harapan yang sampai saat ini belum bisa antum dapatkan, bisa antum peroleh, apa harapan saat ini sampai saat ini antum belum bisa meraihnya, apa? Saya jawab, saya belum bisa untuk silaturahmi kepada guru-guru ngaji saya di kampung. Saya belum bisa silaturahmi sampai sekarang kepada guru SD saya yang mengajari saya menulis, membaca, yang mengajari saya berhitung. Mulai saat ini saya belum bisa untuk bersilaturahmi kepada guru SMP saya. Karena apa? Karena saya bersyukur atas jasa beliau sehingga saya bisa seperti saat ini.
ada guru ngaji kampung kan, mungkin kita nggak akan bisa membaca alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Ya kan dulu kan seperti itu. Kalau sekarang banyak ikro a ba a ba ba a kan gitu ya. Terus apa lagi, metode apa lagi? Banyak lah. Ada metode umi, ada metode kiroa, ada metode apa banyak. Tapi kalau dulu, mohon maaf Ustaz, zaman Ustaz dulu masih kecil, yaitu alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, alif u. Seperti itu. Kalau nggak ada jasa beliau, kita nggak akan bisa mengenal huruf a. Kita akan bisa mengenal fat. Kita akan bisa mengenal kas. Ini yang harus kita pahami bersama. Gitu loh ya. Maka ayo kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya Ustaz? Selain kita tidak boleh melupakan, cara mensyukurinya yaitu apa? Mengamalkan segala apa yang sudah diberikan kepada kita. Itu cara kita bersyukur. Mengamalkan, meskipun itu cuma sedikit, amalkan. Karena tambahnya ilmu itu setelah diamalkan. Makanya kami dulu, mohon maaf, kami dulu ketika di pondok itu satu kitab tidak dihabiskan. Ini cuma berapa aja yang dihabiskan. Mungkin nanti juga seperti itu di sini. Bukan berarti wah ustaznya itu gimana sih ngajar kok nggak habis-habis. Bukan begitu. Tetapi dari sedikit itu amalkan, nanti bisa menguasai satu kitab. Karena akhlakul batin ini meskipun kitabnya tipis cuma berapa halaman ini? 56 halaman, tapi kalau kita amalkan ini bisa menjadi beratus-ratus halaman. Berarti tipis 56 halaman. Tapi kalau kita mau mengamalkan sedikit demi sedikit amalkan, insya Allah akan menjadi beratus-ratus halaman. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk bagaimana cara kita mensyukuri itu, amalkan apa yang sudah diberikan oleh Ustaz kamu. Amalkan apa yang sudah diberikan oleh guru kamu. Yang pertama, jangan sampai melupakannya. Karena namanya guru itu sampai nanti terus kedudukannya juga tetap sebagai guru. Jadi nggak ada orang, oh dulu itu mantan guru saya di SD. Nggak ada. Oh dulu itu mantan guru ngaji saya itu. Nggak ada, mantan guru itu nggak ada. Tetap sekali guru tetap menjadi guru. Wala tansa jamilahu abadan, dan jangan sampai melupakan kebaikannya selama-lamanya. Saya tadi benar bilang, ya, saya tadi barusan saya bilang, sampai sekarang ini ada satu harapan yang mungkin belum bisa Ustaz penuhi. Ustaz belum silaturahmi kepada guru ngaji saya dulu waktu itu berapa tahun. Saya ngaji itu tahun 90, 91, 92 itu ngaji. Nah, berapa tahun? 2000, 2003 berapa tahun? Entah beliau masih hidup atau tidak, ini yang belum bisa Ustaz penuhi. Jangan sampai kita melupakan guru kita, apalagi melupakan kebaikan guru kita. Paham? Memang biasanya yang diingat santri itu guru yang galak. Kalau guru yang baik itu yang paling baik, sama yang galak itu paling diingat. Masih ingat ya, ketika kemarin ke Gontor itu Ustaz ingat apa? Satu Ustaz saya guru ya Allah,
karena dia baik. Begitu sebaliknya ada mudabir yang sakit kiswamen, ya diingat juga. Padahal seharusnya seluruhnya itu yang harus kita ingat. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai kita melupakan kebaikan guru kita selama-lamanya. Ya, jadi nanti ketika antum jadi lulus dari sini, ada yang ngurusin kuliah, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi penceramah, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Jangan lupakan guru. Ya. Ada yang jadi tentara, jangan lupakan guru. Dulu itu siapa yang pernah disini uang masyarakat. Tapi kan wah ini tentara mau apa? Ternyata yang paling tulisan di sini sekarang jadi tentara. Tidak melupakan dulu. Ini itu ya seperti. Amma tilmid al-fasid al-akhlaq fa innahu yaqdabu idza adabbahu ustazu. Nah ini kebalikannya. Jika murid ya ada santri yang akhlaknya rusak, akhlaknya enggak baik, apa salah satu cirinya? Dia mudah marah ketika ustadz ataupun bapak ibu guru mendidik, enggak terima, merasa benar. Ini ya, jadi jangan sampai mudah marah. Waqad yastaqi dzalika ila walidihi. Setelah dikasih pendidikan enggak terima, marah, akhirnya mengadu kedua orang tuanya. Orang tuanya gitu marah, enggak terima, ngapor, marahi gurunya. Lah ini baru-barusan ini terjadi viral. Seorang tua melaporkan gurunya gara-gara dijewer, gak terima, layu lari, katakan orang tuanya, akhirnya apa? Ke polisi melaporkan gurunya. Ya Allah, itu jangan seperti itu ya. Ya, benar dosa, sudah dosa. Sama saja kita mengadu domba orang tua kita dengan guru kita. Dosa, ini harus tolong didengarkan baik-baik. Ya, jangan sampai kita mudah mengadu kepada orang tua kita ketika bapak ibu guru kita, ustadz ustadzah kita mendisiplinkan kita. Nanti disuruh berdiri menghafal, nggak terima, ngapor ke orang tuanya suruh marah-marah. Jangan. Oh beda. Saya pernah ingat dulu, ya Ustaz, makanya anak dulu itu mentalnya kuat-kuat. Jadi dulu ketika baru masuk pondok, waktu itu baru saya datang. Saya datang itu asar jam 3:30. Datang bersih, beli barang-barang. Akhirnya jam 4 orang tua pulang. Jam 4 kita di sini, jam 4 ada bel. Teng 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 teng. Untuk apa? Untuk mandi. Jam 4:30 mandi. Wah. Karena saya anak baru, saya tenang. Tidur-tiduran di kasur. Wah, tenang. Yang lain semua pada mandi. Kalau saya lihat, oh masih antri. Jangan nanti tunggu sepi selama maghrib aja. Kalau saya anak baru. Wah, semuanya harus siap-siap pakai baju takwa, pakai apa? Sajadah, siap. Lalu tiba-tiba jam 5, wah itu Ustaz bagian pengasuhan itu bergerak. Ayo mana masjid, ilah masjid, surat ada masjid. Wah, karena kita anak baru, kita nyantai.
ta'aluna ya akhi ta'aluna tahu. Karena belum bisa bahasa Arab, diam aja. Ya karena nggak punya bahasa Arab, diem. Ta'aluna, anta ta'aluna. Diam aja, bos nyantai. Wah, akhirnya saya bilang itu aku dipanggil. Siapa panggil saya? Itu Ustaz itu dipanggil. Panggil saya. Saya menemui dia. Kenapa kok bangsa mati? Langsung wah, karena baru mau kaget. Seumur pun belum pernah kepelek. Belum pernah seumur itu kepelek, belum pernah. Wah, nggak terima. Ngapor, malamnya saya telepon orang, Pak, bisa ditempel. Apa kata bapak saya? Kalau kamu nggak nganggap, kamu nggak akan ditempel. Ya sudah, jangan makan lagi. Sudah itu toh. Pikir saya, bapak saya membela. Oh, anak saya ditempel nggak terima ini, ya gitu. Ya. Ternyata Anda malah disalahkan. Itu salah kamu sendiri, Mak. Kenapa sampai menganggap? Jangan angkat ayat dan siapa? Akhirnya ya wes, nggak jadi. Itu. Kalau zaman sekarang, wah macam-macam ya. Jadi akhlak dua ciri anak yang akhlaknya tidak baik itu yang pertama apa tadi? Pertama apa tadi? Mudah marah ketika dididik, mudah nggak terima. Yang kedua apa? Mudah melaporkan kepada kedua orang tuanya. Ini yang harus kita jauh, jangan sampai seperti itu. Terus bagaimana Ustaz? Laporkan baik-baik aja kepada orang tua. Alhamdulillah Bu di sini baik Bu. Ya, itu. Ya. Insya Allah apa yang nanti merasakan saya yakin akan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan antum rasakan faedah, manfaat dan kegunaan. Sehingga antum bisa benar-benar menjadi seorang anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua. Ya, mungkin malam ini kita cukupkan dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang dijadikan maslahat, terutama bagi kedua orang tua kita, bagi saudara-saudara kita, dan juga bagi umat Islam umumnya. Baik, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Baik, pada beli sumat, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.